يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين بالعرب وبالعجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى الشفاعة لكل هول من الأعوال المغتنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجعل رجائي غير منكس لديك واجعل حسابي غير منحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ومن على جمعنا الحاكم مغفرة تمحو خطايانا في بدع ومتتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وصل على المحترم طلعت شمس النهار ولهت الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب والأنصار من تبعوا هدى واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن لا الرحيم إله إلا الله لا إله إلا الله أستغفر الله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وافتح لنا به به أبواب علمك أبواب علمك كما فتحتها على أنبيائك وعلمائك المتقدمين والمتأخرين وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود، صلاة تحفظنا بها القرآن وتفهمنا بها الآيات وتحفظنا بها سوء العمل والقول والنيات، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Pada kesempatan pengajian sebelumnya kita sudah membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari orang-orang beriman. Kita juga sudah membahas tentang kelompok yang bertentangan dengan orang beriman yang disebut dengan orang-orang kafir, dan kita sudah membahas tentang karakteristik
atau ciri-ciri atau sifat-sifat dari orang-orang kafir. Pada kesempatan pengajian pertemuan ke-9 ini kita akan mencoba meneruskan kelanjutan dari penafsiran surat Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yaktubun." Sebab turun dari ayat ini, qala Ibnu Abbas yang bernama Abdullah Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi yang pernah didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat kecilnya. Nabi pernah mendoakan Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi mendoakan dan doa Nabi itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi, ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas pemahaman terhadap ilmu agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'an atau ta'wil Al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, nazalat hadhil ayatu fi munafiqi ahlil kitabi minhum Abdullah ibn Ubay ibn Salul wa Mat'ab ibn Qushair wal Jadd ibn Qais kanu idza laqul mu'minina yudhhiruna al-imana wat tasdiqa wa yaquluna inna lanajidu fi kitabina na'tahu wa sifatahu. Ayat-ayat ini yang tadi saya bacakan dari ayat ke-8 sampai ke-10 itu turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Orang-orang munafik dari ahlul kitab. Yang disebut dengan ahlul kitab di sini adalah Kristen dan Nasrani. Tetapi dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi. Jadi Kristen dan Yahudi, tetapi dalam konteks ini adalah orang-orang Yahudi. Siapa mereka? Yang pertama Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Kita mendengar nama ini adalah seorang munafik. Yang Nabi sendiri tidak tahu kalau dia munafik, tetapi Nabi diberitahu. Yang kedua adalah Mat'ab bin Qushair. Yang ketiga Al-Jadd ibnu Qais. Kenapa? Kanu mereka idza laqul mu'minina, apabila bertemu dengan orang-orang mukmin, yuzhirunal iman, mereka menampakkan iman, wat tasdiq, dan pembenaran. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara lahiriah, di lisannya dia tampakkan. Wa yaqulun, mereka mengatakan, inna lanajidu fi kitabina, sungguh kami mendapati di dalam kitab kami, yaitu kitab Taurat, apa? Na'tahu wa sifatahu, sifat dan karakteristik dari Nabi Muhammad SAW yang akan turun di dalam kitab tersebut. Jelaskan. Mereka ini secara lahiriah lisannya mengatakan iman, tapi dalam hatinya mereka menyembunyikan kekafiran. Ini yang disebut dengan munafik. Nah, ayat yang saya bacakan tadi itu turun berkenaan dengan mereka, mengkantar, mengkritik mereka ini. Nah, sekarang kita coba bahas tafsir menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah, ay wa minan nasi fariqun yaquluna bi alsinatihim
sadaqna billahi wa bima unzila ala rusulihi minal ayati wal bayinat. Kata Syekh Ali As-Sabuni, penafsiran ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billah, di antara sebagian manusia, kata Allah, ada yang mengatakan saya beriman atau kami beriman kepada Allah. Ada yang mengatakan demikian. Kata Ali As-Sabuni, di antara sebagian manusia itu ada kelompok yang mengatakan dengan lidah mereka, dengan lisan mereka, sadaqana, kami membenarkan atau beriman kepada Allah, wa bima unzila ala rusulihi minal ayati wal bayinat, minal ayatil bayinat, dan beriman dengan ayat-ayat yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Itu di lisannya, kata Syekh Ali As-Sabuni. Wabil yaumil akhir, beriman juga kepada hari akhir. Maksudnya beriman bil ba'tsi wan nusyur, pada hari kebangkitan dan hari di mana mereka akan dikembalikan atau dikumpulkan. Wa ma hum bimu'minin, kata Allah, mereka pada hakikatnya bukanlah orang beriman. Wa ma hum alal haqiqati bimusaddiqina wala mu'minin. Maksudnya pada dasarnya, pada hakikatnya mereka itu tidaklah beriman dan tidaklah membenarkan. Kenapa? Li'annahum yaquluna dzalika qaulan duna i'tiqad. Karena mereka mengatakan itu hanya di lisannya, tidak di dalam keyakinannya. Hanya perkataannya saja, tapi keyakinannya enggak. Nanti kita akan jelaskan. Wa kalaman duna tasdiq, hanya omongannya tapi tidak ada pembenaran. Kalau kita lihat ayat ini, sebelum kita masuk kepada menjelaskan ciri dari orang-orang munafik, yang pertama di sini ada penegasan. Apa? Iman itu harus dengan perkataan, qaulan bil lisan, harus diungkapkan, ditampakkan iman. Maka kalau orang tidak menampakkan, itu belum disebut iman. Qaulun bil lisan. Satu. Apakah cukup dengan qaulun bil lisan? Tidak cukup. Tasdiqun bil qalbi, seperti yang disebutkan ayat ini, harus dibenarkan dengan apa? Hati. Mulut Anda mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hati juga mengatakan seperti itu. Dan harus dibuktikan dengan perbuatan. Wa amalun bil arkan, itu iman. Diucapkan, dibenarkan dalam hati, dan diimplementasikan dalam perbuatan. Anda mengaku iman kepada Allah, maka harus dibenarkan dalam hati Anda, dan buktikan dong iman itu dengan apa? Menaati apa yang menjadi ajaran-ajaran, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan apa yang menjadi larangan. Itu pertama. Yang kedua, ayat ini itu membantah. Membantah siapa? Membantah satu aliran teologi dalam Islam, atau disebut dengan aliran kalam, yaitu aliran karomiyah. Jadi di dalam ilmu kalam itu ada banyak aliran, madhab. Kalau dalam fikih ada mazhab apa? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Berurutannya gitu. Itu dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di Syiah ada madhab Ja'fari, Zaidiyah, dan lain sebagainya. Tapi di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, kalau bicara mazhab dalam fikih, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, berurutannya begitu. Nah, di dalam kalam itu ada aliran Asy'ari, Mu'tazilah, ada Maturidiyah, ada Jabbariyah. Nah, salah satunya ada yang disebut dengan aliran Qadariyah, atau ada yang disebut dengan Karramiyah. Nah, aliran Karramiyah ini mengatakan innal imana qaulun bil lisan wa illam ya'taqid bil qalbi. Kata aliran Karramiyah yang didirikan oleh Muhammad bin Karam As-Sijistani, dia mengatakan iman itu hanya ucapan aja dengan lisan, meskipun dia tidak yakin dalam hati. Itu kata aliran siapa?
mia. Apa dalilnya? Dalilnya itu adalah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 85, di mana Allah berfirman, fa'asabahumullahu bima qalu. Allah memberikan pahala kepada mereka karena apa yang mereka katakan. Jadi hanya perkataan. Walam yaqul bima qalu wa admaru. Allah tidak berkata, kata aliran ini, dengan perkataan dan dengan hati. Yang kedua, mereka ini menjadikan dasarnya itu adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang hadis ini adalah hadis yang sering kita dengar. Apa kata Nabi? Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Ada satu hadis yang dijadikan dasar oleh aliran Al-Karamiyah ini. Apa? Aku diperintahkan, kata Nabi, untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Jadi sampai mereka mengatakan, fa idza qaluha, apabila mereka sudah mengatakan la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka harta mereka, darah mereka pun selamat. Artinya dengan ucapan itu sudah menjadi standar iman, kata aliran Al-Karamiyah. Nah, ayat ini, ayat surat Al-Baqarah ayat 8 itu membantah ini. Apa? Iman itu tidak cukup dengan ucapan, tapi iman harus dibuktikan dengan keyakinan. Tuh, qaulun bil lisan, tasdikun bil qalbi, tetapi perlu dilengkapi dengan wa amalun bil arkan, harus dijalankan sebagai bukti iman Anda kepada Allah. Berarti aliran ini termasuk bid'ah. Apa? Bid'ah dalam arti tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip dasar ajaran Islam, di mana iman harus menggabungkan ketiga prinsip: qaul, tasdik, wa amal. Mengatakan dengan lisan, membuktikan dengan hati, dan membuktikannya dengan amal perbuatan. Bisa dipahami Pak ya? Itu iman. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, ayat ini bicara tentang kelompok orang yang menampakkan imannya secara lisan, tetapi menyembunyikan di dalam hatinya kekafiran. Artinya bermuka dua. Bermuka dua. Di antara manusia, kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kata Allah, wa ma hum bimu'minin, mereka pada dasarnya tidak beriman. Kenapa? Ucapan doang, hatinya enggak. Itu disebut dengan bermuka dua, atau dalam bahasa agama disebut munafik. Jadi ayat ini berbicara tentang kelompok ketiga yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Pertama, ada kelompok beriman, sebutkan pada penafsiran awal pertemuan kita. Yang kedua, kelompok orang-orang kafir yang Allah sudah kunci mati hatinya. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada penyakit, Allah tutup. Pendengarannya Allah tutup, penglihatannya Allah tutup, maka mereka nggak bisa mendapatkan kebenaran itu. Kalaupun ada orang yang bilangin, susahnya minta ampun. Kalau ada jok itu, jok, tahu jok ya? Gurauan, ada 3 orang yang susah dibilangin, Pak. Atau 2 orang yang susah dibilangin. Atau 3 lah. Yang pertama, orang yang sedang jatuh cinta. Tapi orang yang sedang jatuh cinta, Bapak nasihatin setengah mati itu, Pak. Betul, Pak ya? Yang ketawa ini ngalamin ini. Yang ketawa. Yang kedua, perokok, susah dinasihatin tuh. Betul, Pak ya? Yang ketiga adalah katanya pendukung Jokowi gitu. Itu susah dinasihatin. Artinya kelompok pendukung Jokowi. Ini Jokowi gurauan Pak ya. Jangan diambil hati. Ini hanya candaan orang-orang. Jadi 3. Tapi dalam bahasa agama yang susah dinasihati siapa? Orang kafir. Kenapa? Karena Allah sudah kunci hatinya, Allah sudah tutup pendengaran dan
penglihatannya, sehingga nggak mati Pak mereka dibilanginnya. Nah, yang sekarang dibahas adalah orang munafik, yang nanti dijelaskan ciri-cirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dalam surah Al-Baqarah, tapi dalam surat At-Taubah, dalam surat An-Nur, dalam surat apa lagi itu? Dalam surat Al-Munafiqun, ada khusus surat Al-Munafiqun itu membahas itu. Nanti kita akan jelaskan pada saat ketika membahas tentang surat-surat tersebut. Mudah-mudahan masih hidup Pak ya. Ini aja baru ayat 80 udah pertemuan 9. Kalau surat Al-Munafiqun pertemuan keberapa itu? Mungkin Pak Haji Fahrudin sudah umur 90 tahun. Sekarang baru 73. Berarti 20 tahun lagi kita baru selesai itu tafsir Al-Quran. Tapi nggak usah pikir selesainya Pak. Yang penting kita sudah hadir, itu sudah dapat. Oh, masuk surga. Jalan duluan nggak mau. Nah, munafik kita akan jelaskan itu adalah kalau di dalam bahasa agamanya mereka memperlihatkan iman, menyembunyikan kafir. Itu munafik tuh. Nah, munafik itu nanti dibagi ke dalam dua bagian Pak. Ini perlu paham ini. Ada namanya munafik i'tiqadi atau nifaq i'tiqadi atau nifaq besar. Kemunafikan besar. Kemunafikan besar itu maksudnya apa? Kemunafikan di dalam keyakinan. Itu yang tadi mengatakan depannya bilang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi hatinya mengingkari. Itu namanya kafir atau munafik i'tiqadi. Kalau munafik i'tiqadi sudah jelas dia masuk neraka. Fidarkil asfali minan nar. Di dasar neraka dia. Jadi di tempat yang paling dasar di dalam neraka itu munafik. Fidarkil asfali minan nar. Itu kata Allah, bukan kata saya. Kenapa? Karena orang munafik ini susah diidentifikasi, dikenali susah. Nabi sendiri nggak tahu orang munafik itu siapa di antara masyarakat situ, kecuali Allah beritahu. Makanya pernah ada sahabat bilang, ya Rasul, kenapa enggak kita bunuh saja orang munafik? Ini lebih jahat daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas-jelas musuh kita terlihat, tapi orang munafik enggak terlihat. Kelihatannya teman tetapi nusuk dari belakang. Susah enggak Pak diidentifikasi? Susah, itu munafik. Apa kata Nabi? Nabi bilang jangan. Meskipun saya sudah diberitahu si munafik ini A, B, C, D, tetapi saya tidak akan bunuh mereka. Kenapa? Nabi mengatakan saya khawatir, saya takut nanti orang akan bilang Muhammad itu membunuh sahabat-sahabatnya. Tuh, Nabi. Kenapa? Karena orang munafik kelihatannya Islam. Idza ja'al munafiquna qalu innasadu innaka la Rasulullah. Itu dalam surah Al-Munafiqun. Ketika datang kepada engkau ya Muhammad, orang-orang munafik, mereka mengatakan nashadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau ya Muhammad adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kata Allah, kami tahu engkau adalah utusan Allah dan kami bersaksi, kata Allah, orang-orang munafik adalah orang-orang pendusta. Munafik. Artinya apa? Allah sudah mengatakan demikian, tapi Nabi enggak mau membunuhnya. Kecuali orang-orang yang menampakkan kekafiran dan itu memerangi Islam, maka mereka halal darahnya untuk dibunuh. Tapi kalau masih mengucapkan iman meskipun hatinya kufur, maka tidak boleh dibunuh. Itu hukum fikihnya seperti itu. Itu munafik i'tiqad. Yang kedua, yang banyak ada sama diri kita, tapi kita nggak boleh bilang orang itu munafik, jangan. Kita nggak boleh Pak, munafik dia tuh, jangan. Yang tahu munafik itu adalah Allah. Tapi kita bisa mengidentifikasi ciri-cirinya. Apa? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu kan sudah disebutkan dan hadisnya banyak. Yang pertama ada mengatakan ayatul munafik salasa itu.
Tanda-tanda orang munafik itu 3. Ini namanya munafik amali. Jadi nifaq amali. Munafiknya bukan di i'tiqad tetapi di perbuatannya. Jadi harus bedakan. Ini namanya munafik kecil. Ada munafik besar, ada munafik kecil. Munafik besar itu munafik di dalam bidang i'tiqad, keyakinan. Tapi munafik kecil dalam perbuatan. Kita mungkin ada tuh ciri-ciri itu. Tapi enggak keluar dari Islam, enggak kufur. Tapi bisa menjadi sarana membuat kita masuk ke dalam neraka. Apa? Idza haddatsa kadzdzaba. Kalau ngomong bohong, bohong mulu. Sampai orang enggak percaya lagi sama dia. Pokoknya apa yang diucapin enggak pernah benar itu. Dia ngomong A, maksudnya adalah B. Jadi nggak pernah benar. Apalagi wa idza tumina, kalau diberikan amanat, diberikan tanggung jawab, dia nggak jalankan dengan benar, khianat, khana. Wa idza wa'ada, kalau berjanji, akhlafa, selalu mengingkari. Ada nggak orang begitu, Pak? Banyak. Nggak usah disebut lah, nggak usah disebut. Banyak. Jadi itu 3 namanya munafik amali. Ada juga hadis Nabi yang lain yang mengatakan arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Kalau ada 4 ini maka orang tersebut dianggap munafik sejati. Munafik khalis. Maksudnya benar-benar orang munafik. Apa? Yang pertama adalah idza tumina khana. Kalau diberikan amanah dia khianat. Wa idza haddasa kadzdzaba, kalau berbicara selalu bohong. Wa idza ahada ghadara, kalau dia berjanji selalu ingkar. Yang keempat, wa idza khasama fajara. Kalau dia mengajukan satu kasus di dalam pengadilan, dia curang. Banyak orang yang begitu, Pak. Misalnya menghadirkan saksi palsu, lalu menyuap hakimnya dan lain sebagainya. Kasus yang kita lihat sekarang ini kan menjadi banyak, menjadi bukti. Kasus apa, Pak? Mahkamah keluarga, Mahkamah Konstitusi yang sudah berubah menjadi Mahkamah Khianat Bangsa atau Mahkamah Keluarga itu kan jelas itu buktinya. Apa? Banyak hal-hal yang dilanggar, banyak hal-hal yang ketidakadilan atau keadilan yang dilanggar. Ini masuk kategori ini nih. Wa idza khasama fajara. Kalau dia melakukan sengketa di pengadilan, mengajukan gugatan, selalu dia menggunakan cara-cara yang fajir, curang. Tadi pertama menghadirkan saksi-saksi palsu, atau juga dia menyuap hakim-hakimnya, atau menggunakan alasan-alasan untuk membuat hakim itu keluar dari kebenaran. Itu yang disebut dengan munafik. Kalau ada 4 ciri ini dalam orang itu, maka disebut dengan munafik khalis, munafik sejati. Hati-hati, kita bisa menjadikan standar ini untuk mengukur kita. Kira-kira kita masuk kategori ini atau tidak, supaya kita waspada, jangan sampai masuk kategori munafik amali. Bisa dipahami, Pak ya? Nah, yang dimaksud di dalam ayat ini munafik i'tiqadi. Munafik dalam bidang apa? Dalam bidang keyakinan. Apa cirinya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah jelaskan. Ini loh ciri-cirinya. Apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una, mereka tidaklah menipu illa anfusahum, kecuali yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasakan. Nah, kita coba jelaskan apa sih yang dimaksud dengan ayat ini. Kata Muhammad Ali As-Sabuni, yukhadi'una Allah walladzina amanu ay ya'maluna 'amalal mukhadi'i biidhari ma adharuhu minal imani ma israrihim 'alal kufri ya'taqiduna bijahlihim annahum yakhda'una Allah bidzalik.
Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, yang dimaksud adalah mereka mengerjakan apa? Amalal mukhadi, perbuatan orang-orang yang suka menipu. Siapa dan apa itu? Biidhari, dengan menampakkan iman yang mereka tampakkan, ma'israrihim alal kufri, selain mereka juga terus-menerus berada di dalam kekafiran. Maksudnya ya'taqiduna annahum yakhda'una Allah bidzalik. Mereka meyakini dengan kebodohan mereka bahwa mereka sudah menipu Allah. Padahal Allah nggak bisa ditipu. Kenapa Allah nggak bisa ditipu? Karena Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kalau kita boleh saja tertipu. Dia kelihatannya baik, padahal di belakang nusuk. Kita nggak tahu. Tertipu kita. Tapi Allah itu tahu apa yang terbersih di dalam hati Anda, apa yang Anda sembunyikan dalam hati Anda, itu Allah tahu. Maka Allah nggak tertipu. Makanya mereka mengatakan wa ma yahda'una illa anfusahum, yang mereka tipu adalah diri mereka sendiri. Mereka tidak merasa. Nah, sekarang maksudnya menipu Allah itu apa? Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Maksudnya apa menipu Allah? Maksudnya mereka menipu Allah itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah, kalau mereka mengerjakan salat malas. Itu satu. Jadi kalau salat malas-malasan, itu mereka menganggap menipu Allah, padahal Allah tahu. Yang kedua, yura'unan nasa. Mereka kalau melakukan sesuatu itu apa? Menampakkan supaya orang lihat, namanya riya. Jadi ciri orang yang menganggap menipu Allah adalah kalau melakukan ibadah tujuannya bukan karena Allah, tapi supaya dilihat orang. Itu menipu enggak, Pak? Menipu itu. Mereka berpikir mereka sholat malas-malasan, seakan-akan mereka muslim karena sholat, tapi hati mereka enggan dan malas untuk melaksanakan sholat. Mereka tidak meyakini sholat, mereka tidak meyakini Allah. Dan ketika mereka sholat supaya dilihat Nabi, mereka muslim. Kan seperti itu, supaya dilihat mereka muslim. Makanya ada pernah salah, wala yazkurunallaha illa qalila, ada terusannya. Dan mereka kalau ingat Allah tuh nggak banyak, sedikit banget. Nah, ada seorang sahabat itu bertanya pada Rasul, ya Rasulullah, kira-kira apa sih amalan yang bisa menyelamatkan kami nanti di hari kiamat? Rasul menjawab, jika kamu tidak menipu Allah, jika kamu tidak menipu Allah, itu amalan yang bisa menyelamatkan Anda pada hari kiamat. Mereka bertanya lagi, bagaimana kami menipu Allah? Apa kata Nabi? Apabila engkau melaksanakan perintah-perintah Allah, namun dengan taat itu engkau masih mempunyai tujuan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, takutlah kalian dari perbuatan riya. Kenapa? Karena riya itu termasuk perbuatan syirik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebut dengan syirkun asghar, syirik kecil. Kalau syirkun akbar, syirik besar itu jelas-jelasan dia menyekutukan Allah. Tapi syirik kecil itu kelihatan taat, tapi ada tujuan selain Allah. Siapa? Sesuatu selain Allah, supaya dilihat, dipuji-puji oleh orang. Itu namanya riya. Nanti di akhirat, Pak, ada 3 kelompok orang. Ini hadisnya. 3 kelompok itu dimasukkan ke dalam neraka. Mereka protes. Kelompok pertama, orang yang membaca Al-Quran, dimasukkan ke dalam neraka. Dia mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dimasukkan dalam neraka. Dia protes, ya Allah, kenapa kami dimasukkan ke dalam neraka? Kami kan membaca Al-Quran, kami mengajarkan Al-Quran. Apa kata Allah? Betul, kamu memang mengajarkan Al-Quran, tapi kamu mengajarkan Al-Quran, membaca Al-Quran supaya dianggap sebagai qari. Tujuan dunia di situ. Lalu orang itu kemudian diseret, mukanya menghadap tanah, lalu dilemparkan neraka.
Yang kedua adalah orang yang dermawan, suka membantu pembangunan masjid dan seterusnya. Ditanya, "Ya Allah, engkau siapa?" "Saya adalah orang yang suka bersedekah." Apa kata Allah? "Kadzabta, kau bohong. Engkau bersedekah supaya dianggap seorang dermawan, bukan karena Allah." Akhirnya orang itu diseret dengan muka menghadap tanah lalu dilemparkan ke neraka. Yang ketiga adalah orang yang mengaku jihad fisabilillah, perang di jalan Allah. Ditanya, "Man anta?" "Saya ya Allah adalah orang yang menghabiskan waktu berjihad di jalan Allah." "Kadzabta, kamu berjihad berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani. Likai yuqala anta jari." Seorang pemberani. Apa kata Allah? "Lemparkan orang ini ke neraka." Lalu diseret mukanya menghadap tanah, dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka? Karena melakukan sesuatu tujuannya selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan riya. Jadi jangan tertipu. Jangan tertipu dengan perbuatan kita. Maka setiap hari kita harus mencoba introspeksi. Ini kita lakukan tujuannya untuk dipuji orang enggak sih? Gitu. Apakah karena Allah atau karena sesuatu selain Allah? Kita harus selalu melakukan introspeksi. Itu menipu Allah, Pak. Jadi dijelaskan dalam Al-Quran, riya itu menipu Allah, padahal Allah nggak tertipu karena Allah tahu orang itu riya. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, dan mereka juga menipu orang-orang beriman. Maksudnya apa? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Itu orang munafik. Ketika mereka bertemu dengan kita, orang-orang beriman, mereka mengatakan, "Kami beriman sama dengan engkau." Tapi ketika mereka kemudian bergabung dengan kelompok mereka, apa kata mereka? "Inna ma'akum." Sungguhnya kami bersama kalian. Apa? "Innama nahnu mustahzi'un." Kami itu hanya mengolok-olok mereka, itu orang-orang beriman. Itu menipu orang beriman. Jadi kalau dengan kita kelihatannya soleh banget tuh, tapi kalau udah bergabung dengan kelompoknya, dicaci maki, dihina-hina Islam dan orang-orang Islam. Banyak yang begitu, Pak. Misalnya dia Islam, tapi kalau dengar azan benci banget. Kalau dengar lihat orang pakai hijab, pakai jilbab, itu benci banget, Pak. Dia Islam, tapi hatinya menyembunyikan kekafiran. Orang-orang seperti itu adalah munafik i'tiqad. Hati-hati, dia bisa menjadi masuk ke dalam munafik i'tiqad. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada marad. Bedakan maradun dengan daun, ya. Kalau maradun itu penyakit terkait dengan persoalan hati. Kalau daun terkait dengan persoalan fisik. Likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Itu penyakit apa? Fisik. Tapi kalau terkait dengan hati, enggak bilang daun, tapi maradun, marad. Itu adalah penyakit. Penyakit dalam persoalan hati dan penyakit dalam persoalan agama. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ai fi qulubihim syakkun wa nifaqun fazadahumullahu rijsan fawqa rijsihim wa dhalalan fawqa dhalalihim. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, mereka mengatakan di dalam hati orang-orang munafik itu ada kemunafikan. Dan kemunafikan itu adalah maradun asyad atau asyaddul amrad, penyakit hati yang paling besar. Jadi penyakit hati yang paling besar itu adalah kemunafikan. Hasad penyakit hati, sombong penyakit hati. Tetapi penyakit hati yang paling besar itu selain syirik adalah munafik. Itu disebut dengan maradun asyad atau asyaddul amrad. Fazadahumullahu rijsan fawqa rijsihim
lalu Allah kemudian tambahkan kepada mereka kenajisan di atas kenajisan atau dosa di atas dosa. Wa dhalalan, kesesatan fauqa dhalalihim, di atas kesesatan mereka. Artinya apa? Tersesat bangetlah orang-orang munafik. Maka tempatnya itu kata Allah apa? Tempatnya itu adalah di dalam dasar neraka jahanam. Pertanyaannya adalah kenapa kemunafikan itu terjadi? Jawabannya ini. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit munafik, yang di dalam munafik itu ada penyakit-penyakit kecil. Penyakit kecilnya yang pertama adalah sifat hasad. Ada sifat sombongnya, ada sifat dengkinya, ada sifat rakusnya, di situ ada semua. Tetapi penyakit nifak ini, kemunafikan ini, itu lebih besar dari itu semua. Selain syirik. Yang membuat mereka dianggap sebagai orang-orang yang mengandung penyakit di dalam hati mereka adalah karena mereka itu bimakanu yakdzibun. Karena mereka itu adalah suka berdusta. Hati-hati. Maka Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti kita. Apa kata Nabi? Iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Nabi? Jauhi dusta. Suka berbohong. Kenapa? Karena berbohong dan dusta itu mengantarkan pada kejahatan. Kalau Anda berbohong sekali, maka Anda akan dipaksa untuk berbohong 2 kali. Betul nggak Pak? Kalau misalnya Anda mencuri kan? Anda berbohong itu. Lalu kemudian orang tanya, kamu ngapain? Enggak, lagi ada ini aja. Bohong lagi enggak? Kedua, dan seterusnya. Itu selalu berlipat ganda, itu bohong. Dan selalu mengantarkan kepada kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejahatan itu mengantarkan Anda ke neraka. Wa ma yazalur rajul yakdzib, kalau seandainya seseorang itu terus-menerus berdusta, wa yataharral kadzib, dan selalu berdusta, maka dia dicatat di dalam atau di sisi Allah sebagai kadzaban, orang yang pendusta. Kalau sudah masuk kategori kadzaban, berarti sudah menjadi bagian dari profesi. Buzzer itu udah profesi, pendusta. Sudah jadi profesi, Pak. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa berdusta dan memang memilih itu jadi bagian pekerjaannya, maka disebut kadzaban. Tapi kalau kita berbohong biasa, itu belum kadzab tuh, masih dalam proses. Maka disebut dengan yu'min dengan mukmin beda. Mukmin itu sudah menjadi profesi, tapi yu'min dalam proses menjadi orang beriman. Beda enggak Pak? Beda enggak? Sama dengan yakdzib dengan kadzab. Kalau kadzab sudah jadi profesinya, di mana-mana dia pasti bohong. Pasti dia berbohong. Tapi kalau yakdzib, ya kadang-kadang dia bohong. Memang keadaannya begitu. Misalnya itu tadi, istrinya nanya, "Bang, dari mana Bang?" "Dari kerja." "Dapat berapa?" 50.000. Padahal dapatnya 250.000. Bohong gitu? Bohong tuh. Nah itu bukan bohong sunnah itu. Kalau yang begitu itu bohong-bohong aja. Itu bisa dihapus dengan kalau kita sering mengucapkan la ilaha illallah, sholat 5 waktu menghapuskan, puasa menghapuskan, dan lain sebagainya, itu bisa menghapus tuh. Itu namanya dosa kecil. Tapi kalau terus menerus jadi besar juga itu. Setiap hari bohong, lama-lama jadi besar juga. Nah kalau itu sudah jadi profesinya Pak, profesi orang dagang itu suka bohong, profesinya jadi pembohong, maka disebut dengan yuktabu indallahi kadzaban. Itu dicatat di sisi Allah sebagai kadzab. Nah yang seperti ini bahaya. Oleh karena itu maka pernah Nabi itu ditanya, "Ya Rasulullah, ma amalu ahlin nar?" Perbuatan orang-orang penduduk neraka itu apa? Apa kata Nabi? Al-kadzib. Suka bohong. Idza kadzdzabal abdu fajara. Kalau dia berbohong, pasti dia curang. Kalau dia curang, idza fajara kafara, pasti dia menjadi ingkar. Wa idza kafara dakhala
yakni an-nar. Kalau dia sudah ingkar dan kafir pasti masuk neraka. Berarti ada hubungan antara kekafiran dengan dusta. Ada hubungan antara kemunafikan dengan dusta. Maka di dalam Al-Qur'an di sini disebutkan walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Mereka mendapatkan azab yang pedih. Kenapa? Karena mereka suka berbohong dan berdusta. Maka ciri dari orang munafik itu idza haddatsa kadzdzaba. Kalau dia ngomong enggak pernah benar. Pasti banyak bohongnya. Oleh karena itu maka ini baru satu atau dua ciri yang disebutkan. Nanti insya Allah ada ciri-ciri berikutnya. Ada 13 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Nanti akan ditambah dengan surat At-Taubah. Banyak banget At-Taubah. Al-Munafikun suratnya. Dan di dalam surah An-Nur dan surah-surah lain. Saya pikir kajian tafsir kita terkait dengan sifat munafik part 1 ya, bagian 1, masih ada bagian kedua. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan saya persilakan. Fadal. Bismillah. Ada yang bertanya? Kalau enggak malu lah. Kita sini munafik nanya munafik. Ya mungkin bisa boleh ditutup. Oh silakan Ustaz Abdul Basit. Cek. Oke, baik. Yang saya ingin pertanyakan itu berkait dengan keterangan antum tentang aliran mazhab Karomiyah. Karena kan dalam penjelasan antum mengatakan bahwa penjelasan ayat yang nasi mayaqulu amanah billah itu adalah salah satu tujuannya untuk membantah daripada mazhab aliran Karomiyah yang mengatakan bahwa orang ketika cukup mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu sudah cukup untuk dikatakan sebagai seorang muslim. Kemudian tafsir Ali As-Sawini ini seakan ingin menekankan kepada kita bahwa tidak cukup iman itu hanya sebatas lisan, tapi juga harus dibuktikan dengan pembenaran hati dan perbuatan. Lalu bagaimana Prof dengan hadis Nabi yang populer yang kita sering dengar yang bunyinya man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang mengatakan la ilaha illallah itu pasti masuk surga. Nah, bahkan dalam hadis itu yang pernah saya baca itu dalam kitab Fathul Mu'in itu disarahkan bahwa pada saat itu hadis itu tuh berkaitan dengan pertanyaan Abu Dzar kepada Nabi Muhammad, sampai kemudian Abu Dzar mengatakan wa insara qawadana, kalau orang itu kemudian mencuri dan berzina itu sampai 3 kali diucapkan oleh Abu Dzar, lalu Nabi bilang tetap masuk surga. Sampai akhirnya Nabi Powell itu dia punya hidup. Itu artinya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang kalimat kalimat apa tuh? Pokoknya kalimat pasti ketika orang mengucapkan itu maka sudah dijamin masuk surga. Lalu kenapa Ali As-Sawini ini membatasi itu atau tafsiran ini menjelaskan dan penjelasan itu membatasi bahwa harus dengan lisan, harus dengan 3 tadi hati, lisan dan perbuatan. Kira-kira bagaimana penjelasannya? Itu dulu. Yang pertama, penafsiran tentang iman itu tidak hanya sekedar ucapan. Itu sudah menjadi satu definisi ya. Qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Pertama harus diucapkan yang disebut dengan syahadat. Nah, kalau orang sudah syahadat dia punya kuncinya. Kunci rumah tapi belum bisa membukanya. Ada orang punya kunci rumah tapi belum bisa buka Pak ya? Ada enggak Pak? Ada. Dia punya kunci, maka la ilaha illallah disebut miftahul jannah, karena itu la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah, itu syahadat. Tetapi Anda tidak akan masuk surga tanpa hisab kecuali harus tasdiqun bil qalbi. Harus dibenarkan dalam hati. Karena kalau cuma lisannya saja, banyak orang cuma ucapan tapi tidak didasari oleh hati. Yang dimaksud di sini adalah man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang mengucapkan la ilaha illallah itu disertai dengan hatinya.
maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang menjadi persoalan adalah dia mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya mengingkari. Itu disebut munafik tuh. Ini yang bermasalah. Nah, kata Al-Karamiyah, iman itu cukup dengan qaulun, meskipun hati tidak meyakini. Itu bertentangan. Awal mula orang mengucapkan la ilaha illallah itu harus dengan apa? Keyakinan. Anda yakin nggak Allah itu esa? Yakin. Maka kita ucapkan la ilaha illallah lisan. Tapi orang yang meyakini la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah dan dia ucapkan, itu kira-kira bisa masuk surga enggak? Belum tentu dia masuk surga dalam waktu yang cepat kan? Kecuali dia harus disiksa dulu itu. Kenapa? Karena tidak amalun bil arkan. Tidak mengerjakan apa yang menjadi ucapannya dan hatinya, enggak dibuktikan dengan perbuatannya. Anda mengaku la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Diajak sholat nggak mau, suruh sedekah nggak mau. Maka Nabi mengatakan as-sadaqatu burhan, sedekah itu adalah bukti keimanan Anda kepada Allah. Kalau Anda mengaku beriman kepada Allah, buktikan dong. Mana buktinya? Mau nggak Anda sedekah? Mau nggak Anda sholat? Mau nggak Anda mengeluarkan zakat? Itu maksudnya gitu. Nah, tetapi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, hatinya meyakini, itu sudah pegang kuncinya. Kuncinya dia pegang. Kapan dia masuk? Nanti. Harus dibersihkan dulu. Ya kan? Dibersihkan dulu tuh apanya? Dosa-dosanya. Kalau dia sudah bersih, baru masuk ke dalam surga. Kenapa? Surga buat orang-orang bersih. Kalau masih kotor dengan dosa-dosa, dicuci dulu di mana? Di neraka. Digosok dulu tuh Pak, dikasih bersih, gosok. Disetrika dan lain, pokoknya dikasih bersih supaya benar-benar bersih. Kalau sudah bersih dari dosa-dosanya, yaitu di neraka, maka dimasukkan ke dalam surga. Saya berikan contoh. Ini piring kotor Pak, habis pesta. Apakah piring kotor itu langsung dimasukkan ke rak-rak dengan piring yang bersih bersama piring-piring yang bersih, atau dicuci dulu? Cuci dulu supaya layak berada di rak-rak piring yang bersih. Kalau belum bersih nggak layak di situ, bersihkan, masuk. Makanya orang-orang di dalam surga itu tidak ada dendam, tidak ada maksiat, semuanya salam, keselamatan, kedamaian. Jadi nggak ada lagi tuh orang yang rebutan harta di sana, rebutan istri, nggak ada Pak. Di surga masing-masing udah ada jatahnya, dapat itu semua. Tidak ada. Kenapa? Gil, rasa dendam itu dicabut oleh Allah. Dalam Al-Quran disebutkan tidak ada lagi rasa dendam. Masing-masing apa yang dia minta Allah akan kabulkan, surga. Tapi untuk masuk surga harus bersih. Itu yang disebut. Jadi kalau kita lihat pernyataan aliran kalam Al-Karamiyah itu hanya mengatakan cukup ucapan tanpa hati itu jangan beriman. Tidak. Harus ada i'tiqad, qaulun, dua. Itu dianggap sudah beriman. Tapi belum amalun bil arkan, belum sempurna imannya. Masih dalam proses mukmin, tapi belum mukmin. Karena mukmin harus membuktikan keimanannya itu dengan perbuatan. Nah, orang munafik ini bermasalahnya begini. Ucapannya bilang beriman, hatinya kufur. Kalau orang Islam kita ucapannya beriman, hati beriman, tapi ngamalin belum. Belum banyak, kita banyak mengamalkan. Itu yang saya maksud. Bisa dipahami ya? Jadi jangan heran kalau munafik itu masuk neraka. Karena hatinya berbeda dengan ucapannya. Kalau ucapan kita dengan etika kita sejalan, insya Allah akan masuk neraka. Kita pegang kuncinya, tapi dibersihin dulu. Tapi ingat Pak, satu hari di hari kiamat itu di hari akhir 1000 tahun dunia. Kalau kita disiksa satu hari dibersihkan, berarti sama dengan 1000 tahun kita dibersihkan di dunia, digosok-gosok tuh. 1000 tahun lama nggak Pak? 1 jam aja saya gosok Bapak dengan api itu, setrikain tangannya 1 jam. Gimana rasanya? 1 jam. Ini 1000 tahun. Jangan main-main Pak dengan persoalan neraka Pak. Mumpung masih muda, puas-puasin. Nanti kalau sudah tua baru taubat. Pertama kalau dikasih umur. Kedua, oke dikasih umur, sudah tua, udah setengah mati mau ibadah.
Apa? Asam urat, rematik, darah tinggi, macam-macam. Mau sholat, Allah, udah gak kuat Pak, duduk, nggak sanggup. Nah, oleh karena itu mumpung masih muda, investasi akhirat. Ini bagian dari investasi akhirat. Duduk aja dapat pahala. Pertama niat iktikaf. Iktikaf dapat niat pahala iktikaf. Niat belajar. Dengerin aja Pak, dapat. Bapak tidur juga dapat. Tidur ngorok. Tapi jangan ganggu orang kan kalau tidurnya. Dapat pahala. Apalagi Bapak duduk dengerin, dicatat, dapat pahala. Apalagi setelah dicatat dijalanin, Bapak lagi. Itu namanya investasi akhirat. Jadi jangan lupa setiap saat lakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu sebagian-bagian dari investasi akhirat kita. Saya pikir cukup ya. Mungkin silakan ditutup Ustaz Fahmi. Terima kasih Profesor Rusli atas kajiannya, semoga bermanfaat untuk kami semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. الغفور للعبد ذي الغرور والفرد في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما وللأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم بالمستقى المرام للقرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه إدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي